Yo yo yo, annyeonghaseyo. Apa kaps nih? Apa kaps nih? Apa kaps nih? Apa kaps? Apa kabar buat kalian semua? Balik lagi masih di Bobokul TV dan masih bersama gue Kabo dan partner Indigo gue. Ada siapa nih? Ada Lucius. Yeah. Kalau udah ada kita berdua, pastinya kalian berada di Kgo K-pop Indigo. Oke, nah. Seperti yang gue janjikan kemarin ya, kita udah membuat part 1 dan juga part 2 tentang True Beauty yang dimana lebih membaca tentang karakter ya. Karakter dari Moon Ga-young lagi. Cha Eun-woo dan juga Hwang In-yeop sendiri nih. Yang dimana mereka memerankan sebagai Lee Soo-ho dan juga Seo-jun. Waduh, Han Seo-jun ya. Si lelaki macan tutul itu ya. Oke, tetapi yang sudah gue janjikan untuk part 3 ini kita akan langsung masuk ke karakter utama wanitanya, yaitu adalah Moon Ga-young yang berperan sebagai Ju-kyung. Waduh, Ju-kyung ya. Seperti biasa, mungkin gak terlalu berlama-lama ya. Bang Adam, siap Bang? Kali Ya, mungkin selalu siap pasti Bang Adam ya. Dan untuk Bang Adam sendiri seperti biasa ya, metodenya hari ini memakai apa nih Bang metodenya Bang? Seperti biasa, gue pakai media bola kristal buat lebih membantu gue aja sih untuk fokus scanning memorinya si Moon Ga-young ini Bang. Oke, jadi melalui scanning memori ya bisa dibilang ya, kenapa kita bisa Bang Adam sendiri bisa membaca ya kan karakter-karakternya ya kan. Pastinya juga sekalian dari karakter basicnya, tapi apa sih memori-memori yang diambil untuk mempertekankan dia ternyata orangnya memiliki karakter yang seperti ini gitu kan ya. Oke, tapi sebelum kita mulai balik lagi nih, aku ingin mengingatkan buat kalian semua untuk konten kali ini kalian tidak diwajibkan dan juga tidak wajib juga ya, tidak wajib dan juga wajib juga, tapi ya terserah kalian untuk mempercayai konten kali ini ya. Kami cuma hanya memperlihatkan atau men-share tentang apa yang kita rasa, karena setiap orang pastinya memiliki pandangan-pandangan yang berbeda ataupun setiap indigo pasti mempunyai caranya mereka sendiri ya kan, dan juga memiliki yang namanya metodenya tersendiri gitu. Dan ini adalah metodenya Bang Adam Lucius. Asik. Oke, kalau gitu tanpa berlama langsung aja kita mulai untuk part ketiga dari True Beauty Kgo untuk Moon Ga-young. Let's go. Oke, langsung aja Bang Adam tanpa berlama untuk Moon Ga-young nih, si wanita cantik satu ini yang tampaknya sangat ceria, imut ya kan. Ya pastinya cocok juga jadi jodoh saya, tapi itu mustahil. Gimana nih Bang? Langsung aja dari karakteristiknya dulu. Kita kan bagi menjadi 3 karakter, asmara dan karir dan juga asmara. Asmara terakhir aja ya. Bagaimanakah kalau Moon Ga-young itu tuh dalam berasmara tuh seperti gimana sih ya kan, fengsi-fengsinya dan lain-lain. Mungkin karirnya kayak gimana dan juga mungkin karakternya seperti gimana. Itu yang akan kita bahas. Langsung aja karir Bang Adam. Let's go. Apa yang Anda lihat? Anda lihat dari Moon Ga-young nih? Jadi kalau gue lihat dari segi karakternya Bang ya, tipikal Moon Ga-young ini tipenya itu orangnya mempunyai aura yang mempesona. Jadi orangnya nggak ngebosenin. Biasanya ya nggak ngebosenin gitu loh. Baik itu secara apa? Secara itu visual, termasuk di visual? karakter ya. Oh. Iya, visual termasuk di karakter dia dalam dunia acting ya Bang gitu loh. Bukan hanya dunia nyata aja ya, tapi dunia acting juga buat gue sih aura itu pun akan tetap kepancar gitu sih. Gitu sih poinnya. Kayak Jadi, dia tipe kalau orang jadi bisa dibilang dia itu orang yang apa ya? Kalau kita berteman pun juga atau apa nggak ngebosenin gitu Bang ya, ataupun nggak mungkin dengan ya dia bersikap juga kan seperti yang lu bilang tadi kan, dia orangnya nggak ngebosenin ya. Dalam artian itu dalam hubungan dekat juga apa juga hubungan yang nggak terlalu istilahnya kayak dia sama kru gitu kan? Apakah dia dia selalu nggak merasa nggak ngebosenin gitu orangnya? Iya, bisa dibilang orangnya asik-asik aja Bang, termasuk dalam hubungan asmara gitu sebenarnya ya. Oke. Lanjutkan. Nah, terus tipikalnya dia juga tipe wanita yang bisa dibilang energik sih bisa dibilang. Jadi punya mental yang kuat, punya fisik yang kuat. Jadi bisa dibilang dia kategori salah satu wanita yang Wonder Woman sih bisa dibilang. Asik. Gitu loh. Wonder Woman ya. Jadi bukan cewek-cewek yang lemah gitu loh, cewek yang lemah gitu loh. Enggak, dia tipe orang yang ya dia bisa mandiri gitu loh.
Dan ini kalau gitu memperkuat statement lu yang di awal, dia orangnya nggak ngebosenin, dalam artian memang dia itu orangnya ceria dan juga dan lain-lain ya kan, ngebawa aura positif Bang ya untuk orang sekitarnya kalau kayak gitu Bang ya. Bisa Oke. juga seperti itu ya. Siap. Terus, nah tapi dia juga ada negatifnya ya. Dia tipe orang yang buat gue agak egois labil sih bang. Egois labil tuh gimana Egois. maksudnya Bang, egois labil tuh? Jadi intinya terkadang dia memaksakan pemikiran dia nih, yang maunya dia aja gitu. Kadang A, berapa fase waktu kemudian ya maunya B gitu. Jadi Oke, bisa dibilang ini labil. levelnya udah di atasnya egois dong Bang ya. Enggak, Intinya kan siap-siap kalau punya pasangan kayak gini bang. enggak kan gini kan, kalau egois gitu ya, dia mempertahankan satu statement atau satu pemikiran yang dimana itu yang akan dia tekankan terus gitu kan. Tapi kalau egois labil tandanya awalnya dia gue maunya A nih gitu kan, udah kenceng banget gak tiba-tiba ya udah deh B, abis itu B terus. Iya, itu ada beberapa kasus kayak gitu bang gitu. Jadi kalau orang, kalau kita kan sebelum ngambil keputusan kita mikir dulu nih. Nah kalau dia tuh mengambil keputusan bukan berdasarkan berdasarkan pertimbangan, tapi kalau dia mengambil keputusan berdasarkan egoisnya dia maunya. Oke, ya. Jadi lebih ke arah emosi dan nafsunya dia mungkin ya. Nafsu dalam tanda kutip, bukan nafsu itu ya, tapi nafsu emosi gitu kan. Keinginan dia, egonya dia ya, ego sih lebih tepatnya egonya dia lah ya. Ya, jadi gue tegasin, jadi konteks kalau lo sama gue kan konteksnya kalau kita ngambil keputusan itu kan tipe orang yang pertimbangkan dulu lah baru ngambil keputusan kan. Nah kalau si Mengganyung ini berdasarkan egonya dia gitu, jadi terkadang ya buat gue sih labil biasanya gitu. Oke. Siap. Tapi pertanyaannya Bang, tadi gue mau nanya apa ya, lupa. Oke, jadi tapi kalau kayak gini dia lebih ke tipe ke orang yang akan menyesal dengan keputusan di awalnya dia dong ya kalau kayak gitu ya. Biasanya Jadi kebanyakan kan. Kan awal-awalnya enggak, gue maunya A ya kan, berdasarkan nafsu awal dulu gitu kan. Terus lama-lama dia pikir-pikir lagi, yaudah gue maunya B gitu kan. Tapi kok gue nyesel ya udah ngomong A duluan lagi gitu. Ada memori-memori gitu gak sih dia menyesal gitu Bang dengan keputusannya dia kadang-kadang? Justru itu Bang, kadang-kadang dia apa ya, jangankan soal kehidupan ya, soal belanja aja buat gue suka gitu kadang-kadang. Oh nyesel nih belanja ini ternyata ada yang lebih murah gitu. Jadi gue banget dong. Gitu. Ini kayaknya sifat gue deh yang lo baca Bang. Gitu. Enggak lah. Udah belanja kadang-kadang nyesel. Gitu. Jadi kadang-kadang ya banyak momen gitu yang gue rasain itu labil gitu loh. Itu sih intinya. Oke, gak bingung kan maksudnya? Paham ya. Ada lagi yang gue dapetin kayak dia tipe orang yang buat gue sih kurang begitu dewasa ya. Dia bisa dewasa untuk orang lain tapi belum untuk diri dia sendiri gitu loh. Oke, jadi bisa dibilang dia menasihati orang tetapi dirinya sendiri tidak seperti itu. Kasarnya Bang. Ya seperti itu ya bisa dibilang gitu loh. Ya bagus sih, maksudnya ada bagusnya dia bisa menjadi teman yang baik lah ya Bang ya gitu loh. Ya dia tipe orang yang suka mendengarkan juga kali ya. Maksudnya mendengarkan orang curhat atau apa. Dia suka jadi dia tempat curhat juga nggak sih Bang? Apa enggak juga sih sebenarnya atau gimana? Occasionally doang. Occasionally itu maksudnya ya beberapa kemungkinan aja gitu. Berapa momen doang sih, nggak full dia di pendengaran baik ya. Tapi kalau gue lihat dia tipe orang yang terkadang ya bisa menyadarkan kita loh Bang gitu loh. Bisa kita nggak bisa salah ngambil langkah. Nah dia bisa ngasih tahu kita, dia bisa kritik kita gitu. Gitu. Jadi kalau kita misalkan lagi down kah, lagi salah ngambil arah kah, salah ngambil keputusan, dia tahu kondisi itu. Jadi buat gue sih dia sebenarnya teman yang baik juga sih. Gitu. Teman yang baik ya. Tapi gue tidak mempermasalahkan ini ya sebagai Moongai memiliki sifat seperti itu. Tapi kenapa? Karena ini udah jadi udah banyak orang yang kayak gini kan istilahnya. Banyak orang yang mungkin memberikan nasihat ya kan, tetapi dia tidak mengintrospeksi dirinya dia sendiri. Kan balik lagi, ngomong itu gampang, tapi mempraktekkan itu susah, ya kan? Tapi ya ini wajar lah, manusia banyak yang seperti itu juga gitu Bang ya. Ya nggak sih Bang? Kayak gitu. Iya. Jadi tapi terus kelanjutannya adalah gue ngerasain juga dia tipe orang yang agak sensitif Bang.
gitu, sensitif. Sensitif indigo bang, Jadi bukan? ya bukan Sensitif sensitif gimana dalam nih? konteks sering banget gue dapetin kayak dia tuh gampang gampang kasihan juga gitu, Oke. gampang keluar ego, itu sering sering bermain gitu loh. Gampang itu Apa dong bang. secara gelombang gelombang Oke. egonya naik, terkadang Emosi. rasa emosi, terus kasihan itu bermainnya gelombangnya gelombang perasaannya tuh bermainnya agak tinggi. Oke. Maka gue bilang dia sensitif nih, gue bilang gitu. Dalam artian sensitif ini adalah emosinya ya, bukan emosi marah bang ya. Emosi itu kan beda. Emosi itu banyak ya kan. Emosi itu nangis, sedih, Sensitif, sering. jadi gini, Heeh. kalau gue kategorikan dia sensitif, jadi bisa dibilang tipe-tipe orang kayak gini lebih menggunakan perasaannya bang, ketimbang Otak, pikiran pikirannya, logikanya. logikanya. Oke, Ya, namanya juga sewajarnya wanita ya. Jadi memang dia nah, sesensitif itu gitu ya. Oke, 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 ya, oke. jadi kan ada kan orang kalau lebih menggunakan logika, ada Ya yang dia kayak Jisoo lah ya waktu Bang Adam baca juga ya. Heeh. ya dia. Nah kalau ini lebih ke menggunakan perasaan gitu loh. Karena sering banget gue dapat memori kayak apa-apa tuh kayak pakai perasaan. Ah, gue begini nggak ya? Oh, gue begitu nggak ya? Gitu loh. Dia nggak mengukur dari logikanya dia, tapi dari perasaannya dia. Oke, Itu sih. pertanyaan gue adalah dia kalau gitu karena kalau sensitif dia gampang banget untuk merasa kayak sakit hati ataupun kayak baru apa istilahnya ya, dikasih kritikan sedikit tapi dia berasa down banget gitu. Nah, Kayak gitu iya, nggak sih bang? iya Kayak gitu gampang ya. kesinggung. Sebenarnya Gampang ya, kesinggung. kalau kita ngomong dasar aslinya dia nih, gue tipe orang yang gampang kesinggung gitu loh. Tapi gampang gampang jadi orang baik juga kalau kita dia dibaikin, ngerti nggak bang? Oh iya iya iya. Mirroring lah istilah kasar gitu Naif, loh. naif, Tapi naif, naif. nah iya gitu loh, konteksnya kayak gitu sih bisa dibilang gitu. Sampai di sini bingung nggak? Bingung bang. Aku harus bagaimana? Nggak. Oke, oke, siap, 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 siap. 86. Nah, nah terus buat gue sih gini, orang kayak gini sebenarnya buat gue baik bang. Baiknya adalah konteks tidak bukan tipe orang yang diem terus tau nusuk gitu kan ya. Gue lebih senang orang punya karakter kayak gini loh. Maksudnya Fair gitu ya. lebih nunjukin bahwa inilah gue gitu loh, ketimbang orang yang pura-pura baik tapi ujungnya nusuk gitu loh. Iya, iya, Terus iya, paham, paham. ngomongin dari belakang gitu kan atau gimana, dia orang nggak kayak gitu sih. Kalau emang dia nggak suka gitu loh, Speak up dia nggak dia akan tapi bang? nunjukin, Dia nunjukin ya. bakal speak Oke. up gitu. Kalau dia nggak suka itu akan ketahuan dari karakternya dia, dari cara dia komunikasi itu dia akan ketahuan bang kalau dia nggak suka gitu loh. Gitu ya. Gue lebih jujur ya, gue pernah lebih suka karakter kayak gini sih ketimbang diem ujungnya nusuk, ya nggak sih bang gitu loh. Iya, 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 benar-benar Ya setuju, nggak, setuju. misalkan lu komunikasi sama lo nih, misalkan ada orang komunikasi sama lo terus dia baik-baik segala macam, ujungnya dia jatuhin lo gitu loh. Ya nggak sih, itu lebih nggak fair kan Iya, maksudnya. iya, iya, Ya iya. nggak sih gitu sih. Saya Jadi buat merasakan gue, itu. jadi konteksnya gue lebih nyaman dengan orang seperti ini gitu loh, kalau gue ya gitu loh, ketimbang bergaul dengan kondisi yang ya secara face dia seperti orang baik tapi di hati mah enggak gitu loh. Oke, oke, Gitu sih oke. bang. Kalau gitu kamu nyaman dong sama aku bang? Oke, oke. Kayaknya nyamannya nggak ikhlas ya. saya Nyaman, saya nyaman, di nyaman. saya ini dibayar pakai sapu tahu. Siapa tahu. Untung bukan gue bayar pakai sapu ijuk loh ya. Oke, lanjut Oke, bang, lanjut. terus nah, sekarang terus sampai di sini bang, tapi ada yang mau tanyain dulu nggak sampai di sini? So far itulah yang paling bold ya, bisa dibilang yang paling menonjol ya dari sifatnya Moon Gayong sendiri ya. Tapi basically dia Nah, memang orangnya baik lah ya. yang gue suka sebenarnya karena yang paling gue suka dari dia tuh ya, lebih kelihatan Wonder Woman sih bang. Jadi bener-bener kayak wanita nggak lemah gitu loh. Oh dia nggak lemah ya. Itu sih Mentalnya iya, kuat dong kayak bang ya. mentalnya kuat bisa dibilang gitu. Mentalnya kuat. Ya paling kalau sering juga sebenarnya gini, uh, ada wanita yang kalau udah galau-galau terus gitu, drop parah gitu kan. Nah kalau dia tuh cuman konteks kayak memang suka galau tapi hanya mendramatisir di hati aja, tapi secara mental dan fisiknya tuh kuat. Ya, tapi memang ya kadang lebih suka menyendiri aja sih atau mikir gitu.
Tapi dia tuh nggak kayak menyedihkan dirinya banget, enggak bang. Oke. Kalau gitu dia Ngerti kan? termasuk tipikal cewek yang dominan gak sih bang? Balik lagi pasangan siapa dulu nih gitu loh. Oke, Kalau bukan pasangan kayak gue menang. oh, tergantung orangnya juga lah ya. Tapi balik lagi kan, maksudnya kan dominan itu bukan ke pasangan doang bang. Maksudnya di dalam ruang lingkup lainnya lah. Dia kan ada cewek yang kelihatan pasif aja gitu kan. Apakah dia ya mendominasi? Apa dia ya biasa-biasa aja sih? Maksudnya nggak dominan juga, nggak terlalu pasif juga gitu. Kalau untuk nggak tepat kalau dibilang dia tipe orang yang dominan bang, enggak. Tapi lebih konteks dia tipe orang yang pengen diperhatikan. Oh, pengen Itu lebih diperhatikan. tepat. Kalau menggambarkan ya, kalau menggambar orang kayak gini bukan lebih condong lebih ke dominan, tapi lebih condong adalah orang yang pengen diperhatikan. Gitu loh. Yaudah nanti gue perhatiin dia bang ya. Oke. Juking udah makan belum? Jangan lama-lama bang, tadi jatuh cinta aja. Aduh, jauh lah tipenya lah dari dunia kali sama gue ya kan. Mungkin gue ngelamar jadi pembantunya aja kali. Jangan salah loh bang. Fengsu kayak kita tuh fengsu calon suaminya bang. Waduh. Itu nanti aja itu di masalah percintaan ya kan, masalah asmara ya, itu kayaknya asmara itu bawa asmara. Oke, karakteristik menurut gue sih cukup lah ya kan, cukup mungkin buat kalian nih K-popers ataupun para penonton dari Keigo sendiri ini, Keigo lovers. Coba kalian kalau ada pertanyaan masih dengan karakteristik Mun Gayong atau apa, langsung aja kalian bisa komen di bawah. Oke. Gimana bang? Sudah cukup bang? Langsung masuk ke arah karir kali ya? Karir, oke. Oke. Nah, kalau karir tipikalnya nih bisa dibilang dia tipe orang yang sebenarnya solo bang, nggak tim juga sama kayak yang dua orang sebelumnya ya. Dia tipe orang yang solo gitu loh. Karena lebih konteksnya pendapat-pendapat yang dipikirkan, dia tuh orang nggak demokrasi kalau gue lihat. Dia lebih berpikir bahwa pemikiran dia tuh lebih tepat ketimbang orang lain. Bang, balik lagi ke beberapa menit lalu dengan karakteristiknya yaitu adalah egois labil. Ya masih masuk sih, masuk ya. Ya jadi intinya dia nggak ada nilai demokrasinya, dia itu agak sedikit ya. Jadi gua rasa dia lebih cocok di Solo sih. Itu yang gua rasain sih ya. Tapi keegoisannya dia sama dia ngekonsepnya itu kalau ngomongin soal bersama manajemen bang ya, dia suka brainstorming gitu, apa dia ngikut aja apa kata manajemen gitu, apa dia tetap keke dengan kemauan gue sendiri gitu, entah arah karirnya kayak tetap. Kalau untuk yang dia tetap akan ikutin manajemen sih, biasanya orang kayak gini tetap akan ikutin manajemen sih. Dia masih tipe-tipe orang yang agak takut sama aturan. Oh, gitu. Jadi nggak yang rebel ya, yang rebel gitu kan, bukan orang rebel kayak ya dia masih menghormati manajemennya dia kalau kayak gitulah ya jatuhnya ya, walaupun dia itu mungkin beberapa konsep tertentu kali bang ya jatuhnya ya, entah dia mau lebih ke gini, kalau ke perusahaan dia masih ngikut, tapi kalau untuk yang jadi lebih ke tim atau ke perorangan sih bang, egois dia berlaku. Oh, yang istilahnya sama rata lah ya, kayak kerja kelompok lah ya, di situ muncul lah ego-egonya dia kayak gitu ya. Mungkin zaman-zaman sekolah gitu kan ya. Ya, kayak gitu sih bang. Nah, terus sebenarnya kalau gue lihat basic karir dia tuh bagus bang. Basic karir dia tuh bagus. Dia buat gue sih dia tuh lebih, yang gue rasain kayak lebih condong nilai hokinya dia itu di komunikasi sebenarnya. Ya. Nilai gue rasa kayak bisa dia komunikasi itu kayaknya hoki dia ada kayak aura dia tuh lebih keluar di saat dia ngomong sebenarnya. Kalau dari segi perasaan gue ya, maka gue rasa kayak ini orang cocok jadi presenter, bukan hanya acting tapi lebih konteks kayak ya dia bisa jadi presenter radio kalau dia mau ya. Kalau dia mau nih bisa jadi presenter radio, bisa jadi presenter TV, MC gitu ya. Bisa gitu, iya gitu. Dalam dan bidang, dia juga kenapa bang? Iya lanjut, dalam bidang bisnis mungkin ataupun pekerjaan profesional lainnya mungkin kayak dia lebih ke arah marketing gitu-gitu bang ya, atau iya baru gue mau sebutin. Marketing, jadi dia presentasi dia jago gitu ya. Iya, dia punya sebenarnya kalau andai kata istilah kasar dia pekerja. Bukan jadi artis ya, bukan jadi artis. Iya, dia pasti jadi marketing handal bang. Gitu loh istilah kasar. Wah, orang yang punya pegawainya kayak dia nih, Mun Gayong nih,
pasti bakal omsetnya gede. Closing terus ya, closing Biasanya terus nih. ya. Iya, iya Dia biasanya. ngelobi klien gitu-gitu ya. Oke, oke, Iya, oke. gitu. Biasanya dia karena memang dia punya aura marketing itu, dia punya itu gitu loh. Itu sih yang balik lagi ya, pesonanya dia sih, gitu. Gitu sih. Terus nah tapi orang-orang kayak gini biasanya punya kelemahan bang. Lemahnya itu di manajemen. Waduh. Ini Gitu lu loh. lagi baca Moon Goyang apa Manajemen. baca gua sih bang? Kamu ngerasa ya? Enggak sih bang. Kalau itu kita nanti di kamar mandi berdua bang. Oh, waduh, 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 ngapain bang? Bersihin WC, bersihin WC ya. Masih bisa lah kalau itu. Gue bagian komunikasi. Bang, situ masih kotor bang. Bang, situ masih kotor bang. Itu bukan bagian komunikasi, itu mandor bang. Aduh, oke, 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 oke. Oke. Jadi konteksnya dia tipe orang yang agak lemah manajemen. Misalkan gini, dia punya bisnis sendiri nih. Secara pemasaran dia bagus, tapi secara dia mau ngembangin dia bingung. Dia butuh partner lah jatuhnya lah ya. Nah, ya benar kayak gitu. Jadi intinya dia lemah di manajemen aja. Itu sih kalau yang gue rasain ya. Oke bang. Nah balik lagi masalah di karirnya lagi nih. Untuk bidang keartisan, dia sebagai artis saja juga gimana bang? Apakah ke depan yang lu lihat dia akan mengembangkan karirnya dia lagi selain menjadi seorang aktris ya, aktris wanita yang bermain peran lah istilahnya, ataukah dia akan mencoba hal-hal baru? Dan misalkan kalau dia di aktris doang, bagaimana bang? Kalau lu lihat nih grafik apa ya bisa dibilang ya karirnya dia lah di dalam dunia aktris ini gitu. Ini berhubungan dengan ramalan ya. Jadi masih 50-50. Tapi kalau gue lihat bisa dibilang sebenarnya kalau untuk dunia acting sih saran gue dia nggak boleh terfokus sama satu bidang aja sih bang. Ya saran gue sih dia harus fokus punya berapa bidang, entah dia kayak tadi dia acting, dia juga jadi presenter gitu maksud gua. Terus kalau nggak dia punya bisnis, kalau dia berfokus pada acting aja kayaknya buat gua akan bakal gampang redup sih gitu loh. Oke, jadi ada waktunya untuk redup ya, mungkin sekarang lagi naik-naiknya gitu kali bang ya. Iya lebih konses kayak gitu ya. Jadi saran gua disarankan untuk ada beberapa bidang, jangan berfokus cuma di acting aja. Harus kalau ngomongin karir ya. Terus berinovasi dia lah ya untuk dirinya sendiri ya. Iya. Tapi balik lagi sih bang, mau di bidang entertain manapun ya kita harus bisa berkembang ya, dalam artian ya jangan fokus di satu titik aja ya. Karena memang entertain itu dinamis, dalam artian lu bisa naik bisa turun tergantung ya kualitas dari lu sendiri dan rezeki lu sih. Istilahnya kayak gitu nggak sih bang? Benar-benar. Iya benar bang, benar banget. Oke, lanjut bang. Gitu. Dari karya sih segitu sih bang. Ada yang mau lo tanya lagi? So far sih nggak ada sih ya, singkat padat jelas. Cukup sih. Apalagi ya, mungkin balik lagi kita lemparkan lagi ke netizen semua, langsung aja komen di bawah dan jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng. Sebelum kita lanjut ke Asmara, gue kasih waktu buat scanning dulu ya, bentar lagi. Oke, sebentar dulu, gue dapet lagi. Oke, nanti kita skip dulu ya kalau gitu guys, saya langsung cepet set gitu kan. 1, 2, 3 set. Oke bang, pas gue dapetnya memang yang lebih tergambarkan kayak ada sebuah memori ya, balik lagi ke labilan, jadi kayak itu apa-apa kayak aduh nyesel gitu loh. Ini Asmara atau apa nih bang? Ini jenderal aja ya, jenderal dari kelabilannya dia ya. Jadi gue sering banget dapetin kayak dia nyesel ngambil keputusan gitu loh, kayak terus dia nangis gitu loh. Jadi kayak ada beberapa momen kayaknya dia sering banget salah ngambil langkah atau keputusan gitu sih yang gue dapetin ya. Nah terus sebenarnya orang-orang kayak Simon Gayung ini bagusnya itu jadi kasar, jadi bisa mana kita punya perusahaan nih, dia asisten kita nih, wah itu baru maju bang perusahaan. Betul loh. Oh dia sebagai asisten gitu. Iya gitu. Tapi jadi kan manajemen aja dia jelek bang. Tar dulu bang, asisten kan nggak harus ada manajemen juga, maksudnya intinya manajemen bisa dari kita gitu loh, ya kan, sebagai bos dia cuma menjalankan aja, ngerti nggak bang? Apa yang diperintahkan dia bisa menjadi orang yang bisa kita percaya sih. Oh dia intinya orangnya trustable ya. Nah yang harus gue tegasin, yang bagusnya dia itu sebenarnya orangnya bisa dipercaya sih. Oke. Jadi di saat kita ngasih sebuah instruksi atau apa, dia tanggung jawab orangnya.
Gajinya mahal bang, kalau dia jadi sekretaris bang pasti bang. Udah cantik. Ya kan? Kan kita istilah kasar menggambarkan sebuah kepribadian dia. Buat gue sih dia tipe kali juga orang yang tanggung jawab sih. Dengan diri dia sendiri dan dengan istilah kasar ya omongan dia. Omongan dia juga. Dia orang yang tanggung jawab kok. Dia Oke, paling nggak oke. senang kayak tiba-tiba ada momen kayak diremehin gitu. Dia paling nggak suka tuh. Oh dia paling gak suka diremehin gitu lah ya. Ya, misalkan dia pengen buat keputusan, oh gue pengen gini gitu. Orang kayak nggak yakin sama dia atau nggak, dia pasti berusaha untuk bisa gitu. Oke, gue buktiin kalau gue bisa gitu ya. Nah, iya gitu, orangnya kayak gitu. Nah, dari Mentalnya gue kuat sih tuh bang. segitu sekarang. Oke, Oke, benar. siap. Balik ke mental ya, buat. Oke, lanjut. Oke, kalau Kita gitu ke asmara ya. asmara gimana bang? Dia bang asmaranya nih bang. Oke. Orang-orang seperti Mon Gayung ini sebenarnya asli karakter asli itu sebenarnya bucinan, Bang. Bucin, ya. Oke, aslinya bucin nih gitu. Saya suka yang bucin. Tapi yang jadi masalah adalah cerita hidup asmaranya ini yang bertentangan dengan kebucinannya dia gitu. Karena dia akan sering banget ketemu orang yang ujungnya percintaan dia akan lebih sering ada konsep segitiga, cinta segitiga. Entah cowoknya entah pasangannya selingkuh kah atau dianya yang selingkuh. Oke. Seperti Jadi itu. ini bisa dibilang emang udah takdirnya dia ya. Dari fengsinya dia gitu. Iya, jadi kebanyakan asmara dia tuh akan nemuin kayak gitu. Kalau dia yang nggak setia ya pasti pasangannya akan ada cinta segitiga terus gitu loh. Oke, termasuk Gitu. ke dalam dunia pernikahannya nanti dong bang, atau gimana bang? Biasanya seperti itu, biasanya. Oke. Ini bisa dibilang. ya intinya dia bisa jadi ya salah memilihnya itulah bang ya. Iya, jadi bisa dibilang ya harus hati-hati memilih nih kalau udah untuk pasangan ya. Mungkin dia harus itu sih bang, harus konsul dulu sama bang Adam. Boleh. Nanti DM aja ya. Iya, oke Pun Gayung, jangan lupa DM Bang Adam @adaminigo89, langsung aja kamu bisa DM dan untuk kamu kita kasih free. Asik. Asik foto bareng. Nah, terus tipe orang yang kayak si Mon Gayung ini bang, sebenarnya nggak jago masak. Jadi naluri masak dia tuh biasanya orang-orang kayak gini ya wanita zaman sekarang lah. Sorry ya perempuan zaman sekarang, tapi kebanyakan cewek zaman sekarang tuh nggak jago masak bang. Masak seadanya gitu. Jadi, maksudnya bang, masih bisa lah ya. Ngangetin air, masak mie gitu. Masih bisa lah ya. Iya. Gue nggak tahu secara di entertain ya, tapi secara asli ibaratnya akan nemuin aja di masakannya dia gitu. Iya. Oke. Lanjut bang. Nah terus kalau gue lihat di perasaan dia sekarang nih, ada yang dia sayang. Jadi gue dapet memori kayak dia chattingan sama pasangan dia, tapi unsurnya ini takaran sayang. Takaran sayang. Ingat ya, Bang Adam mengklasifikasikannya, mengklasifikasikannya. Ada 5 tingkatan. Pertama, kagum, ya kan? Kedua suka, ketiga sayang. Bukan. Nyaman, sayang, cinta. Ini udah klasifikasi keempat dong ya, Bang ya? Ya bang, sayang bisa dibilang gitu. Tandanya lu bisa mengiyakan dong kalau dia sekarang sudah memiliki sebuah mungkin pasangan gitu. Hubungan ya bisa. Gua ngerasa dia punya pasangan sih. Ya, karena konteksnya udah sayang sih. Tapi balik lagi ya bang ya. Ya ini kayak expose atau enggak gue nggak tahu ya. Yang jelas dia punya hubungan gitu dengan seseorang. Gitu boleh lu coba scanning lagi bang, kira-kira dia artis kah, dalam dunia artiskannya apa orang biasa aja gitu? Lebih tepatnya sih kalau gue lihat sih orang-orang kayak gini biasanya ya lebih ke kalau gue rasa sih lebih ke punya jabatan penting sih. Oke, lebih ke jabatan penting ya. Intinya bukan dalam dunia keartisan ya. Oke, poinnya sih dah. Iya, lebih ke jabatan. Oke, intinya profesional lah, orang-orang profesional. Nah, terus bang, dia ini gimana bang? Tipe-tipenya mungkin dia tuh emang sukanya kayak gimana sih bang? Cowok yang kayak gimana gitu? Dia suka cowok seperti apa gitu? Oke, gue kasih tau rahasianya. Dia tipe cewek yang butuh pasangan yang lebih dewasa di atasnya dia. Oke, dewasa dari segala dari sikap apa umur nih bang?
sikap ya, perilaku ya, dominan, dia butuh dominan gitu loh. Dan tipikal cewek kayak gini itu nggak bisa kayak kita punya perasaan mau deketin malu bang, kita nggak bisa. Kita harus benar-benar kayak serang terus gitu loh, pepet terus istilah gitu. Pepet terus, nggak bisa. Jangan kendor istilah gitu. Lo nggak bakal dapet kalau kendor. Nggak bisa jadi secret admirer gitu-gitu atau care tapi jatuhnya nggak to the point gitu ya. Nah, lo pasti rugi karena kalau kita ngomong istilah kasar PDKT ya lo habis buat jajan aja bang, udah lo gak dapat apa-apa nanti. Oke bang, ini sekarang intermezzo ya, gue mau ngobrol sama para netizen semua. Ini pas banget tau gak sih kayak hubungan dia sama si di True Beauty. Kenapa? Lu lihat sih Suho itu kan orangnya to the point kan, dia bilang suka, nggak kayak si Han Sojun yang bisa dibilang dia ya cuma cinta tapi sayang tapi cuma dari belakang gitu kan, dalam artian dia tidak menunjukkannya, bukan nggak menunjukkannya, nggak bilang, nggak speak up gitu kan, ujung-ujungnya dia akhirnya sama Suho kan, coba dia ngomong dari awal bisa jadi sama Han Sojun ya kan, waduh. Emang filmnya kayak gitu bang? Dramanya gitu, iya, ujung-ujungnya telat, si Han Sojun tuh telat ngomongnya, setelah udah 3 tahun baru ngomong suka, si Suho-nya datang ke Korea lagi kan, akhirnya masih Suho gitu kan. Jadi pas banget ya dengan pas banget nih. Ujung-ujungnya dia cuma nganggep bagus tuh. Bisa ngebaca karakter si Moon Ga-youngnya ya, milih case-nya ya sama ya. Iya. Karena memang apa? Kenapa kan? Lanjut bang. Ya lanjut bang, lo aja dulu. Gue juga lupa tadi mau ngomong apa. Jadi kondisinya gitu, bisa dibilang kalau untuk deketin cewek kayak gini bisa dibilang kita nggak bisa untuk yang kode-kodean. Nah, kode-kodean kayak gitu nggak bisa ya. Malu-malu nggak bisa, capek, yang ada lu nggak bakal dapet apa-apa bang gitu. Ujung-ujungnya dianggap sebagai teman atau sahabat doang ya kalau kayak gitu ya. Iya, ujungnya ada TTM doang udah gitu. Yang ada sih ya, gue sih kalau punya objek kayak gini ya strike terus bang gitu, jangan, nggak boleh kendor gitu. I see. Itu sih bisa dibilang. Siap. Makanya besok-besok kalau lo punya objek bang, lo kasih tahu gue, oke bang? Udah kan. Jadi gue kasih tahu list-listnya nih, orang yang begini. Siap tuh. Buat kalian yang mau konsultasi punya PDKT langsung aja ya di @adamindigo89 DM Bang Adam ya. Langsung DM adminnya lah untuk konsultasi lah. Tapi Bang Adam sibuk. Kalian akan di jadwalnya 3 bulan kemudian, 5 bulan kemudian. Wah. Karena saking tepatnya untuk konsultasi dengan Bang Adam langsung saja. Rahasia dijamin. Wah. Aduh. Ya juga ya, udah banyak rahasia. Termasuk di sini ada rahasia Bo juga nih. Waduh, jangan di sini. Aduh, oke. Kurang lebih kayak gitu bang. Ada lagi bang Asmara bang. So far sih kayaknya udah komplit ya. Biar nggak terlalu lama, cukup sih ya. Oke, kalau gitu kita closing aja kalau kayak gitu ya. So far itu aja sih untuk Moon Ga-young. Moon Ga-young memang sebuah karakter yang sangat luar biasa, sewajarnya manusia ya kan. Ingat, manusia itu tidak ada yang sempurna dan pastinya kesempurnaan hanya milik Tuhan. Asik. Termasuk kita berdua, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan jangan lupa nih ya, aku ngasih tahu buat nanti next part, kalian komen aja di bawah pertanyaan kalian tentang mereka bertiga ini ya, si Chan-woo, Hwang In-yeop dan juga Moon Ga-young ya kan. Langsung aja kalian komen di bawah kira-kira apa nanti kita buat untuk part-partnya, tanya jawab soal mereka bertiga. Dan itu aja, jangan lupa untuk follow Instagram Bang Adam di mana? @adamindigo89. Dan juga gue di @thebobokul, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan terus dukung kita, share ke teman-teman biar kalau view-nya dikit aja mah enggak konten ini. Makanya support kita dengan membantu kita untuk share ya. Kalau kalian punya ide-ide atau ide saran-saran kreatif bisa langsung aja komen di bawah, pasti gue baca. Oke, kalau gitu terima kasih Bang Adam atas waktunya, terima kasih buat kalian semua, dan sekali lagi gue gak bosan-bosan, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di part 4. Gue Bo, gue ada. Nah gitu dong bang. Sampai jumpa. Annyeong. Boom.